Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Kitab suci perjanjian baru 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Mulai dari ayat 18 kita akan bersama-sama membaca sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita bergiliran membaca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini meneruskan daripada ayat yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, hidup selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini telah dilahirkan bermiliar-miliar manusia semenjak Adam dicipta sampai pada akhir zaman. Tetapi semua manusia ini hanya tergolong dua macam saja. Semacam adalah hidup yang tidak ada kekekalan, dan semacam adalah hidup yang kekal dan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sifat kekekalan diberikan kepada manusia menjadi salah satu sifat di antara semua sifat yang secara kolektif disebut sebagai peta dan teladan Allah. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, dan manusia diberikan sifat-sifat yang tidak ada pada binatang-binatang yang lain. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berbicara dengan logika. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai penuntutan moralitas. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai perasaan perlunya agama. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa humor, bisa ketawa, bisa mengutarakan semacam sukacita dengan pengertian kebenaran. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai sifat moral dan sifat menuju kepada tanggung jawab di dalam kekekalan. Inilah sebabnya manusia mempunyai peta teladan Allah, saudara-saudara sekalian. Dan sifat kekekalan ini merupakan yang tadinya hanya ada pada Tuhan Allah sendiri, karena Dia sendiri yang kekal, Dia sendiri yang immortal,
Dia sendiri yang tidak mati sampai selama-lamanya. Dia adalah dirinya, hidup itu sendiri. Dan menurut pedoman dan teladan dari hidup Tuhan Allah, Dia memberikan itu kepada diri manusia, sehingga manusia mempunyai sifat kekekalan. Tetapi sifat kekekalan, jikalau tidak digabung dan hidup Tuhan Allah, maka kita akan mengalami kematian selama-lamanya, atau kematian yang kedua, itu disebut neraka. Saudara-saudara, kematian di Alkitab berarti kita berpisah daripada sumber hidup. Jadi kematian jangan hanya dimengerti sebagai tutup mata, tidak lagi berfikir, dan kita sudah menjadi rusak tubuh dan berhenti hidup di dunia. Itu hanya semacam kematian jasmania saja. Alkitab mengatakan kematian, ada kematian rohani, kematian jasmania, dan kematian secara putus hubungan. Dan saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, hari engkau makan buah terlarang, hari itu engkau mati adanya. Apakah Adam mati pada saat itu? Tidak. Adam setelah makan buah yang terlarang, dia masih hidup 930 tahun. Maka di dalam Alkitab kita melihat istilah kematian itu tidak bisa dimengerti sebagai sesuatu berhentinya fungsi daripada organ di dalam tubuh kita. Kematian itu diartikan sesuatu perpisahan dengan Tuhan sebagai sumber hidup. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau makan, hari itu juga engkau mati. Maksudnya hari itu juga engkau menjadi orang yang terpisah dari sumber hidup. Meskipun dia masih hidup 930 tahun, tapi hidup di dalam kematian, hidup di dalam perpisahan, hidup di dalam putus hubungan dan tidak relasi dengan Sang Pencipta dan sumber hidup itu. Saudara-saudara, itu sebab hidup tanpa bergabung dengan sumber hidup adalah hidup yang secara status sudah mati, dan hidup secara kondisi menuju kepada kematian yang lain. Jadi di sini kita melihat kematian mempunyai 3 tahap. Tahap pertama, terpisah dari Tuhan Allah. Tahap kedua, robohnya tubuh yang bersifat jasmani ini. Ketiga, selama-lamanya tidak lagi ada hidup kekal dari Tuhan dan dilempar ke dalam neraka. Nah, ini 3 tahap kematian. Tahap pertama, perpisahan daripada Tuhan. Tahap kedua, kerusakan daripada tubuh. Dan tahap ketiga, di dalam kekekalan, di dalam neraka, yang tidak lagi berjumpa dengan paras muka Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, dengan pengertian demikian, maka manusia ini hanya dibagi menjadi 2 golongan. Segolongan yaitu mati menuju ke neraka, dan sebagian lagi adalah menanti perjanjian Allah untuk memberikan hidup kekal yang dikaruniakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian di dalam Kristus dan di dalam Adam, di dalam dosa dan di dalam kebenaran keadilan, di dalam kematian dan di dalam hidup, inilah wilayah yang memisahkan eksistensi manusia. Manusia jikalau bukan di dalam Kristus, maka dia di dalam Adam. Manusia jikalau bukan di dalam hidup Tuhan Allah, dia di dalam kematian yang menuju kepada neraka. Saudara-saudara sekalian, di sini ayat yang ke-15 dan 16 berkata kepada kita bahwa janganlah mencintai dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi engkau harus jalankan kehendak Allah. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dia hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, mengapakah di dalam ayat yang ke-17 khusus dikatakan tentang kelakuan, tapi bukan iman? Bukankah melalui iman kita mendapatkan hidup yang kekal? Bukankah melalui iman kita boleh hidup selama-lamanya? Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, yang berada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16.
yang berada di Yohanes pasal yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir, semua bicara tentang dengan iman kita mendapatkan kekekalan. Tetapi pasal 2 ayat 17 justru dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah di sini ada sesuatu hal yang terbentur antara beriman mendapatkan hidup kekal dan melakukan kehendak Allah untuk hidup selama-lamanya? Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang berkait satu dengan lain, yaitu apa yang dijelaskan di dalam Yakobus. Iman tanpa kelakuan apa? Mati adanya. Iman tanpa kelakuan apa? Mati adanya. Seperti tubuh tanpa jiwa, tubuh ini menjadi mayat. Tubuh ini mati adanya. Demikian iman tanpa kelakuan mati adanya. Sehingga apa yang ditegaskan oleh Paulus, dengan iman kita dibenarkan, dan apa yang ditegaskan oleh Yakobus, dengan kelakuan kita dibenarkan. Kedua ini klop menjadi satu. Karena iman menunjukkan reaksi kita kepada anugerah Tuhan di hadapan Allah. Tetapi kelakuan menyatakan sesuatu produksi keberhasilan kita yang beriman kepada Tuhan di hadapan manusia. Sehingga Allah melihat iman kita, dan melalui iman di dalam Kristus Allah mengkaruniakan hidup yang kekal. Tetapi manusia melihat kelakuan kita hanya melalui perbuatan-perbuatan. Manusia baru membuktikan engkau orang beriman yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, itulah sebab baik Yesus Kristus, baik Paulus, baik Yakobus, dan baik Yohanes sama-sama tidak ada kontradiksi satu dengan lain. Yesus Kristus berkata kepada kita, barang siapa yang melakukan semua perkataan yang kututurkan kepadamu, maka dia akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Sehingga ombak, banjir, hujan, semua datang, tak mungkin dia longsor, tak mungkin dia roboh, karena dia didirikan di atas batu karang itu. Dan siapakah yang didirikan di atas batu karang? Yaitu mereka yang melakukan kehendak. Pada hari itu ada banyak orang datang kepadaku berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang lain demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan dalam namamu? Bukan kami telah bernubuat demi namamu? Ini adalah orang-orang yang menganggap keempat hal itu adalah tandanya iman rasuli. Tetapi reform tidak. Saudara-saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang mewarisi, memelihara, dan setia sampai mati akan ajaran-ajaran dari rasuli. Nah, ajaran-ajaran rasuli dimengerti oleh kita sebagai iman rasuli sebagai wakil. Tetapi ajaran-ajaran rasuli dan iman rasuli dikenal oleh orang Pantekosta dan karismatik di dalam 4 hal, yaitu mujizat, kesembuhan, dan melakukan hal-hal usir setan dan berkarunia lidah. Itu namanya apostolic faith. Sebab sejak 1901 di Topeka 1 orang, sampai 1905 di Azusa Street di Los Angeles, sampai pada tahun 1989 maka Dr. Peter Wagner mengumumkan inilah satu pertumbuhan gereja yang paling cepat di dalam sepanjang sejarah, karena dari 1 orang menjadi 238 juta manusia. Kelihatan luar biasa perkembangannya, kelihatan luar biasa suksesnya. Tapi saudara-saudara, yang disebut oleh golongan Pantekosta dan karismatik, yang disebut apostolic faith, itu adalah kembali untuk menyatakan ada kuasa mujizat,
kuasa kesembuhan yang bisa mengusir setan dan bisa menyatakan karunia lidah ini sebagai apostolic faith. Bagi mereka gereja yang mempunyai tanda-tanda ini, gereja menurunkan kuasa daripada hari-hari di dalam orang-orang rasul-rasul. Tetapi bagi orang reform tidak. The believe in God, believe in Jesus Christ, believe in the right orthodox tradition, itu apostolic faith. Sehingga Yesus Kristus berkata, hari itu ada orang yang datang kepadaku, bukankah demi namamu kami telah mengusir setan? Bukankah demi namamu kami telah menyembuhkan? Bukankah demi namamu kami telah berbicara nubuat? Dan Yesus mengatakan, oh kalau begini, engkau yang meneruskan iman kepercayaan rasuli, engkaulah gereja sejati, maka aku akan menerima engkau. Tidak, Yesus justru mengatakan, nyala engkau yang berbuat jahat, karena dari permulaan aku tidak pernah mengenal engkau. Nah saudara-saudara, ini salah satu ayat yang paling mengkejutkan seluruh orang Kristen. Salah satu ayat yang paling menakutkan. Karena apa? Karena orang yang sampai bisa mengusir setan justru belum pernah dikenal oleh Yesus Kristus. Orang yang bisa melakukan mujizat justru tidak pernah dikenal oleh Yesus Kristus. Orang yang bisa bernubuat, bisa berkarunia lidah, belum pernah dikenal oleh Yesus Kristus. Bukankah ini menjadi satu teka-teki yang besar? Bukankah ini menjadi sesuatu yang mengkagetkan kita? Mengapakah orang yang bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat? Tuhan Yesus mengatakan, nyala engkau karena aku belum pernah mengenal engkau. Jawaban adalah Yesus mengatakan karena mereka melakukan kejahatan. Loh, mengusir setan itu melakukan kejahatan? Atau melakukan mujizat itu melakukan kejahatan? Tidak. Kelakuan mereka belum pernah menyatakan bahwa mereka beriman sejati kepada Tuhan. Kalau demikian, kelakuan yang tidak baik, mengapakah orang seperti itu masih mempunyai kekuatan demi nama Yesus mengusir setan? Nah ini menjadi pertanyaan lebih besar lagi. Jikalau seseorang bisa mengusir setan, umumnya dianggap dia berkuasa Roh Kudus. Jikalau seseorang bisa menyembuhkan orang sakit, umumnya dianggap dia beriman besar kepada Tuhan. Jikalau seseorang bisa melakukan karunia lidah, umumnya dianggap dia sudah menerima baptisan Roh Kudus. Karena ini tanda-tandanya bukan? Tanda-tanda Tuhan menyertai dia. Ada kuasa pada dia. Ada mujizat yang bisa dilakukan. Tapi justru saudara jangan lupa, ada kemungkinan tidak orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat sukses, tapi sendiri tidak pernah mengenal Tuhan. Bolehkah saya memberikan 2 menit, saudara mulai diskusi? Sudah habis diskusi mulai kacau balau. Sudah kacau balau mulai terpisah-pisah menjadi cerai-berai gereja Reform Injili. Karena pendapat tidak mungkin bersatu. Begitu banyak orang Kristen tidak pernah pikir tuntas dan tidak pernah mempunyai satu pikiran konsisten, komprehensif untuk mengerti apa firman Tuhan yang di dalam ayat ini seperti artinya ini, di ayat lain seperti artinya lain sekali. Nah orang-orang yang bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa berkarunia lidah. Kenapa Tuhan mengatakan aku tidak pernah kenal engkau? Aku tidak kenal engkau. Hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan identik dengan melakukan kesembuhan dan sebagainya? Tidak. Jadi orang itu hidupnya jahat, kelakuannya tidak beres. Tetapi waktu mereka memakai nama Tuhan, seperti mereka berhasil. Nah ini menjadi satu pikiran. Mungkin tidak orang yang tidak beres, khotbahnya beres. Mungkin tidak orang hidup tidak beres, pelayanannya baik. Kalau pelayanan itu baik, tapi orangnya itu tidak baik, apakah kita yang menerima pelayanan dia, kita masih dapat berkat atau tidak? Kalau orang itu tangannya tidak bersih, tapi orang itu melakukan pekerjaan Tuhan dan seolah-olah berhasil, apakah berarti keberhasilan itu adalah tanda Tuhan menyertai dia? Atau itu adalah sesuatu yang terlepas pelayanan-pelayanan, kelakuan-kelakuan?
Di dalam ayat-ayat yang kita baca daripada Matius pasal 7 bagian yang akhir, kita melihat betul-betul Yesus mengaku mereka sudah melakukan mujizat. Yesus mengatakan sendiri, mereka yang berbicara, mereka mengusir setan. Anggaplah itu bukan bohong, karena orang itu berani mengatakan kepada Yesus, bukankah demi namamu kami sudah mengusir setan? Berarti mereka tak berani kan sembarangan bicara bohong di hadapan Tuhan Yesus pada hari akhir. Ini serius. Itu sebab pada abad keempat terjadi satu perdebatan yang besar, yaitu orang-orang yang pernah murtad, pendeta-pendeta yang pernah ketakutan akan penganiayaan, sehingga mereka menyangkal nama Tuhan. Mereka menjual nama Tuhan. Dan mereka pura-pura menjadi orang yang bukan Kristen. Tetapi setelah penganiayaan itu selesai, mereka kembali pakai jubah pendeta, naik mimbar khotbah lagi. Lalu ada anggota yang jengkel sekali. Engkau pendeta, engkau uskup, waktu penganiayaan datang, engkau menyangkal Tuhan. Sekarang penganiayaan sudah lewat, engkau naik mimbar mengajar lagi doktrin kepada kita. Kita tidak mempercaya kepada engkau. Dan sialan aku, karena aku dibaptiskan oleh pendeta seperti ini. Saudara-saudara, bagaimana? Kalau seorang pendeta yang melakukan segala upacara dan segala sakramen dan segala pelayanan dengan baik, tapi hidupnya pernah menyeleweng, apakah yang dilakukan masih berlaku? Di Malang ada seorang anak umur 13. Dia betul-betul mau menerima Tuhan dan betul-betul mau dibaptiskan. Dan dia ikut katekisasi sepanjang berbulan-bulan, sampai pada hari terakhir dia menetapkan besok tidak dibaptis. Itu anak orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat berjiwa dewasa. Dan gereja itu saya tidak tahu kenapa memperbolehkan anak umur 13 dibaptiskan. Tapi akhirnya satu malam sebelum dibaptiskan, dia berdoa. Paginya dia putuskan tidak mau dibaptiskan. Lalu waktu disebut namanya, dia duduk tidak mau maju. Orang tanya kepada dia, kenapa sih? Dia bilang, saya kemarin sudah siap hati sungguh-sungguh mau dibaptiskan. Dan waktu saya lewat, lihat pendeta yang mau membaptiskan saya sedang antri di luar gedung bioskop, nonton bioskop yang jelek. Apa-apaan ini? Lalu besok pagi dia akan baptiskan aku. Padahal malam ini dia nonton bioskop yang jelek. Di pinggir jalan dia ikut antri. Dia bilang, gak laku. Pendeta ini apa yang dia kerjakan sakramen atas aku pasti tidak berlaku. Dan saya tidak mau. Saya lebih baik tunggu berapa tahun dibaptiskan oleh pendeta yang baik. Kalau saudara setuju tidak? Jawab dong. Kok diam-diam saja? Setuju tidak? Setuju pendetanya? Setuju dia nonton jelek-jelek itu? Setuju anak muda yang ambil keputusan ini kan? Kira-kira begitu kan? Betul tidak? Nah, inilah sesuatu yang terjadi pada abad keempat. Setelah penganiayaan itu lewat, lalu kita melihat justru banyak orang pendeta-pendeta yang dulu dalam penganiayaan itu menanggalkan baju jubahnya, lalu bersama-sama menjadi orang yang bukan Kristen, bahkan pernah menyangkal Tuhan. Setelah mereka menyangkal Tuhan dan luput daripada penganiayaan, setelah penganiayaan selesai, mereka kembali, saya pendeta. Banyak anggota marah, pendeta apa ini? Pendeta yang tidak bertanggung jawab. Pendeta yang masih berani khotbah kalau hidupmu seperti ini. Nah, saat itu Agustin harus membereskan apakah yang dilakukan oleh pendeta yang tidak beres di dalam sakramen masih berfungsi. Ini perdebatan teologi. Nah, saudara-saudara, akhirnya mendapatkan dari ayat-ayat yang dikerjakan adalah pekerjaan Tuhan, yang dilakukan adalah kerusakan pribadi, harus dipisahkan. Nah, saya sebenarnya sampai hari ini menganggap keputusan seperti itu tetap harus kita ragukan sebagian. Karena Tuhan mau memakai orang yang hidupnya suci. Lalu ayat apa yang boleh dipakai untuk mengerti? Jangan menggabungkan dua hal ini. Yaitu ayat dari Yesus Kristus yang mengatakan orang Farisi duduk
di atas kursi Musa mengajar Taurat kepadamu. Dengar kepada dia, tetapi jangan mengikuti teladan hidupnya. Ingat? Di situ Yesus memisahkan, yang dia bicarakan itu Taurat, yang dia ajarkan itu kebenaran, yang dia lakukan itu bukan kebenaran. Dengarlah kalimat yang benar daripada kebenaran yang diajarkan, tapi jangan ikut teladan dia yang tidak beres. Berarti waktu seorang yang tidak beres melakukan hal yang beres, yang dilakukan itu adalah berdasarkan firman yang sudah diwahyukan, bukan berdasarkan kalimat keluar dari mulut dia. Karena itu asalnya dari Tuhan firmannya. Meskipun yang dibicarakan itu adalah bibir yang tidak seharusnya, tetapi firman Tuhan tidak boleh dipotong presentasi hanya karena yang bicarakan bibirnya kotor. Tuhan mau kita tetap menghormati Tuhan, sambil menghormati Tuhan Allah, sampai bisa membedakan kelakuannya ada beres. Say, I believe in God, not you. I listen to the word of God. I do not want to follow your action. Nah, maka Agustinus mengambil keputusan berkata, sakramen yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang tidak beres tetap sakramen dari Tuhan yang harus kita terima absahannya. Keabsahan itu tidak bisa ditolak, tetapi kelakuan orang itu tidak bisa diterima. Saudara-saudara, karena apa? Dia adalah orang yang tidak beriman sungguh, tapi dia mempunyai profesi kesucian. Dia adalah orang yang belum mempunyai hidup yang baru, tapi dia mempunyai teknik untuk berkhotbah. Tuhan bisa memakai tidak orang yang bukan Kristen membicarakan salah satu ayat dari Kristen, akhirnya orang yang dengar itu tergerak. Bisa. Mungkin aja engkau dengar satu kalimat dari firman Tuhan yang diluncurkan dari mulut orang bukan Kristen, tapi firman Tuhan itu akan tetap berkuasa untuk menyatakan kuasa Tuhan tanpa dipengaruhi oleh yang bicara itu cukup layak atau tidak. Namun, kalau engkau sudah mengenal orang itu, engkau pasti tidak akan menghormati dia, sehingga apa yang dikatakan itu menjadi sesuatu yang engkau tidak lagi hormat karena keluar dari mulut dia. Tetapi ayat yang sama, kalimat yang sama keluar dari mulut orang lain yang kau hormat sekali, di situ engkau akan menerima dengan rela dan engkau akan dirubah hidup karena itu. Sebab manusia melihat lahiriah, Tuhan Allah melihat batinnya. Ini Alkitab. Nah, saudara-saudara, dengan konklusi semacam ini kita kembali kepada ayat Alkitab, di mana Yesus Kristus berkata bahwa pada hari itu ada orang-orang yang datang kepada Dia. Oh Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu aku mengusir setan? Bukankah demi namamu aku melakukan mujizat? Bukan demi namamu aku bernubuat? Tuhan Yesus mengatakan, tidak usah bicara tentang saya pelayanan, tapi saya sekarang tuntut kelakuan. Kau yang melakukan kejahatan, pergi daripadaku, karena aku belum pernah mengenal engkau. Berarti dari permulaan dia tidak diselamatkan. Mungkinkah orang yang tidak diselamatkan ikut melayani? Mungkin. Mungkinkah orang yang tidak diselamatkan belajar teknik khotbah? Mungkin. Mungkinkah orang yang belum pernah diselamatkan tapi dia sudah lulus sekolah teologi? Mungkin. Saudara-saudara, Darwin, Nietzsche, ini semua pernah sekolah teologi. Dan sekarang banyak pendeta-pendeta yang kelihatan berkuasa luar biasa, tidak mau sekolah teologi. Tapi mereka comot-comot Alkitab, khotbah dengan keras suaranya dan keberanian, seolah-olah berkuasa besar. Dan ada orang juga mendapat pertolongan. Sehingga kita selalu dikacaukan oleh fenomena yang tidak mempunyai sesuatu prinsip yang total. Sehingga kecuali engkau belajar firman Tuhan dengan baik-baik, engkau sulit membedakan siapa hamba Tuhan, siapa hamba hantu. Engkau sulit membedakan siapa betul-betul berstandarkan firman Tuhan, siapa mencampur baurkan hal yang lain. Itu sebab di antara kita ada orang-orang yang anti Kristus. Ini yang akan dikhotbahkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu mulai dari ayat ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir.
Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Akan datang. Dan sekarang telah makin banyak antikristus. Engkau dengar seorang akan datang. Sekarang telah banyak. Apa artinya ini? Saudara-saudara, antikristus yang satu, yaitu yang utama, itu akan muncul pada akhir zaman. Nah, sebelum dia muncul pada akhir zaman, maka sebelumnya ada banyak perintis-perintis yang kecil yang diutus oleh dia datang untuk mengacaukan gereja. Saudara-saudara, antikristus kadang-kadang menyebut diri Kristus. Maka Yesus berkata di Matius pasal 24, jikalau ada orang mengatakan Kristus ada di sini, Kristus ada di sana, nah Kristus ada di rumah itu, jangan kau percaya. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yohanes yang begitu mementingkan Yesus sebagai anak Allah. Dia sekarang mengutarakan tentang yang menganti Kristus, anak Allah, sudah datang. Dan bagaimanakah gereja bisa membedakan, bisa mengetahui kalau itu antikristus? Itu yang tidak beres. Ada tanda-tandanya, ada syarat-syaratnya. Ada satu hal yang paling penting, yaitu antikristus tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Antikristus tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan pasal 4 khususnya antikristus tidak mengakui Kristus pernah datang melalui inkarnasi. Jadi di sini Yohanes mulai memikirkan sesuatu kerangka yang besar untuk melawan satu zaman. Zaman apa? Zaman Gnostisisme. Zaman Gnostisisme kira-kira dari pertengahan abad pertama dan sampai seluruh abad kedua dan berhenti sebelum abad ketiga datang, tidak lagi merajalela. Yang paling kuat adalah pertengahan abad pertama sampai permulaan abad kedua. Dan disitulah waktunya di mana rasul-rasul masih hidup. Saudara-saudara sekalian, Gnostisisme menjadi sesuatu teologi yang paling disukai oleh kaum intelektual atau cendekiawan pada akhir abad pertama. Gnostisisme telah menjelajah, telah memberikan pengaruh, dan telah memiliki pemikir-pemikir yang hebat luar biasa. Dari Gnostisisme mereka menganggap bahwa ada keselamatan, tapi bukan melalui darah Yesus Kristus. Ada keselamatan, tapi bukan melalui inkarnasi. Ada keselamatan, itu melalui seluruh unsur suci yang diturunkan langsung dari Allah Bapa di surga kepada orang-orang yang khusus disukai oleh Dia. Sehingga orang-orang itu mempunyai seluruh terbukanya pemikiran, kesadaran, pengetahuan. Dan pengetahuan hasil daripada datangnya unsur suci itu mengakibatkan orang itu diselamatkan. Salvation by the knowledge. The knowledge from the holy essence from heaven. Itu Gnosticism. Istilah Gnosti di dalam bahasa Greka berarti mengetahui. Gnosticism berarti semacam isme, semacam sistem daripada iman kepercayaan yang percaya bahwa melalui pengetahuan yang unsur suci dari Tuhan engkau bisa diselamatkan. Jadi bukan melalui darah Yesus Kristus, juga bukan melalui inkarnasi yang dipaku di atas kayu salib. Karena Gnosticisme tidak percaya materi itu beres. Di dalam Gnosticisme mereka percaya roh itu baik adanya, materi itu jahat adanya. Manusia justru terjepit di tengah kedua hal ini. Kita punya jiwa di dalam yang bersifat roh. Kita mempunyai tubuh di luar yang bersifat jasmani. Kita mempunyai sifat rohania di dalam diri kita. Kita mempunyai sifat jasmania di luar kita. Jadi yang di luar kita ini materi. Materi ini jahat. Itu sebab hati kita mau suci, tubuh kita mau cari pelacur. Hati kita mau beribadah kepada Tuhan, tubuh kita itu mau ngantuk. Jadi Tuhan Yesus berkata di Getsemane, hatimu rela, tapi tubuhmu bagaimana? Lemah. Nah di situ Gnosticisme mau menerapkan dualisme, dikotomi daripada pengertian alam semesta untuk menginterpretasikan pengalaman pertarungan antara tubuh dan jiwanya manusia.
Lalu mereka bisa mengutip ayat-ayat yang banyak, termasuk daripada Efesus pasal yang kelima, yaitu roh. Galatia pasal 5. Roh dan tubuh itu bersaingan. Roh dan nafsu itu bertentangan, sehingga engkau tidak mungkin melakukan apa yang kau ingin lakukan. Gnostisisme, karena percaya tubuh itu bersifat materi yang jahat, maka tubuh itu tidak mungkin tidak berdosa. Dan karena tubuh bersifat jahat, maka Kristus yang suci tak mungkin menjadi tubuh. Bagaimana yang suci bisa masuk ke dalam tubuh yang jahat? Maka percaya Yesus inkarnasi, percaya dia datang menjadi daging, itu percaya yang salah menurut Gnostisisme. Maka mereka mengatakan jangan percaya Yesus datang menjadi daging. Jangan percaya Allah menjadi inkarnasi. Jangan percaya kalau dia bersalur dengan tubuh yang berdarah. Dan jangan percaya dia dipaku di atas salib mengganti kita. Nah, ajaran semacam ini adalah ajaran bertentangan 100% dengan ajaran keselamatan di dalam Alkitab. Maka ini adalah ajaran yang salah. Ajaran yang salah itu memakai filsafat Gnostisisme yang campur aduk dengan agama di dalam timur, percaya kepada dualisme antara spirit and matter yang bertentangan, dan manusia menjadi tubuh medan peperangan di antara kedua hal ini. Itu sebab saudara-saudara, Yohanes diberikan umur panjang oleh Tuhan Allah, lebih dari Paulus, lebih dari Yakobus, lebih daripada Petrus, lebih dari siapapun. Dia adalah rasul yang paling panjang umurnya. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk berperang dengan Gnostisisme. Saudara-saudara sekalian, pada waktu tahun 68, pada zaman pemerintahan daripada Kaisar Nero, maka antara 1-2 tahun itu, maka orang-orang seperti Petrus, seperti Paulus, satu demi satu meninggal dunia. Dan setelah Petrus, Paulus meninggal dunia, maka semua rasul-rasul yang lain pergi ke lain tempat. Maka di dunia barat tidak ada rasul yang boleh berperang dengan kesulitan-kesulitan yang timbul melawan kekristenan, kecuali satu orang, yaitu Yohanes. Jadi Tuhan memberikan perpanjangan umur untuk Yohanes yang tadinya sudah ditentukan, divoniskan untuk dibunuh, mati syahid. Dengan apa? Dengan cara melemparkan dia ke dalam satu wajan yang besar dengan minyak yang sudah begitu mendidih, digoreng menjadi mati di situ. Yohanes sudah divonis untuk mati digoreng. Dia sudah divonis untuk mati syahid dengan cara digoreng. Akhirnya ada seorang daripada Romawi yang berpangkat besar mengatakan, buat apa kita menggoreng seorang tua? Lebih baik lempar dia ke pulau Patmos saja. Buang dia di tempat yang jauh. Biar dia disiksa di pulau itu. Tidak usah membuat dia digoreng di sini. Tidak ada gunanya. Akhirnya semua sepakat. Sehingga Yohanes akhirnya tidak digoreng. Tidak dilempar ke dalam wajan yang penuh dengan minyak yang sudah mendidih itu. Lalu dia dipergikan, diusir dan dibuang ke pulau Patmos. Dan disitulah Tuhan Allah menyatakan hari dunia yang akan kiamat bagaimana, yaitu kitab Wahyu kepada dia. Sehingga kita mempunyai kitab suci yang lengkap karena Tuhan memimpin secara demikian. Saudara-saudara sekalian, Yohanes pada waktu dia tua, dia melihat apa yang sudah pernah dirasakan oleh Paulus tapi belum sempat diperang dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya di dalam Kolose, Paulus juga mulai bicara tentang kesalahan-kesalahan Gnostisisme. Tapi tidak sesengit seperti apa yang ditulis oleh Yohanes pada waktu dia membukukan 1 Yohanes ini sebagai surat yang penting yang melawan Gnostisisme. Perlawanan terhadap Gnostisisme memuncak pada waktu pasal keempat. Dan pada waktu beberapa bulan kemudian kita sampai pasal keempat, saya akan memberikan penjelasan lebih merinci, lebih mendetail lagi tentang apa yang disebut antikristus. Apa yang disebut roh dari si Dajjal itu. Dengan tanda tidak percaya inkarnasi.
Saudara-saudara, puji Tuhan, selama 16 tahun kita setiap Natal sudah memakainya dengan menjadi sesuatu kesempatan penginjilan. Dan setiap Natal kita memakai kesempatan penginjilan untuk membicarakan doktrin inkarnasi. God became man. God was made flesh. God came to visit His created human society. God is among us, in the midst of us. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan berada dengan kita, Tuhan menjadi manusia, Tuhan hidup sebagai manusia karena jelma menjadi daging. Jikalau materi itu ada jahat, maka Allah pencipta kejahatan. Jikalau tubuh itu ada jahat, Yesus bukan yang suci tapi yang berdosa. Jikalau Yesus menjadi daging, berarti dia sama hidupnya dosa seperti engkau dan saya. Jikalau Yesus berdosa dia daging, dia tak mungkin menjadi juru selamat menolong engkau dan saya. Nah, ini telah dilihat oleh Yohanes sebagai sesuatu ketajaman yang luar biasa, sehingga dia harus lawan mati-matian gnostisisme. Jikalau Paulus melawan legalisme, Paulus melawan akan orang-orang yang menganut Taurat sebagai mutlak, harus disunat dan sebagainya, maka Yohanes adalah dipakai oleh Tuhan untuk melawan mati-matian, bukan kepada orang-orang Yahudi yang menganut Taurat, tapi kepada orang Kristen yang ditipu oleh gnostisisme. Itu sebab dia mengatakan, bukankah kau sudah dengar bahwa antikristus akan datang? Sekarang saya berkata kepada engkau, banyak antikristus sudah datang. Dari satu menjadi banyak, berarti apa? Yang memimpin itu utus dulu bawahannya datang untuk merintis. Saudara, setan itu hanya satu, semua. Setan itu hanya satu. Setan-setan banyak semua, 1, 2, 3. Setan-setan banyak. Loh, apa artinya setan sama setan-setan? Oh, anaknya banyak ya. Saudara-saudara, setan itu cuma satu, yaitu penghulu, pelawan kepada kehendak Allah yang bersifat rohaninya di dalam dunia kekekalan. There's only one Satan. Oppose, reject, and rebel God. Tetapi there's so many evil spirits. Roh-roh jahat yang diutus oleh setan itu banyak sekali. Asalnya apa? Asalnya penghulu malaikat, dan banyak sekali malaikat. Pada waktu penghulu malaikat mendengarkan perintah dari Tuhan Allah, let all the angels of God worship Him. Allah memberikan perintah, semua malaikat harus menyembah Kristus. Maka penghulu malaikat ini menganggap, no, tidak. Aku tidak mau menyembah Kristus, karena aku akan menjadi seperti Allah. Dia berambisi untuk merebut kedudukan yang paling tinggi. Sekarang justru kedudukan yang paling tinggi, Tuhan Allah mengangkat Kristus untuk lebih tinggi dari dia. Dia tidak bisa terima. Nah, ini selalu terjadi. Saudara-saudara, kalau engkau rasa dirimu yang harus paling hebat, paling tinggi, tetapi ternyata diangkatnya orang lebih junior darimu menjadi lebih tinggi daripadamu, iri hati, kebencian, pemberontakan mulai terjadi. Dan ini mulai daripada dunia surga, sehingga Allah menerima tantangan daripada si setan itu, yaitu tadinya malaikat. Penghulu malaikat sekarang menjadi pelawan Tuhan. Maka Allah mengatakan, engkau namanya setan. Istilah setan berarti penantang. Istilah setan berarti pemberontak. Istilah setan berarti pelawan. Engkau menjadi pelawan, maka setan sekarang diturunkan dari surga, dicampak kepada bumi. Di tengah-tengah angkasa dia mulai membuat kerajaan sendiri. Dan saat itu penghulu malaikat yang adalah ketua daripada batalion malaikat yang banyak-banyak mendapatkan simpatik bawahannya, yang sekalian di antara mereka itu ikut dia. Saudara, sehingga setan satu tapi roh-roh jahat banyak. Roh-roh jahat dari mana? Roh-roh jahat itu banyaknya adalah daripada malaikat-malaikat yang lain yang dipimpin oleh malaikat penghulu. Nah, di sini terjadi sesuatu regu, jadi satu kelompok menjadi sesuatu tim yang seluruhnya melawan kuasa paling tinggi di Tuhan Allah. Itu sebab saudara jangan heran kalau ada orang melawan engkau. Tuhan pun dilawan kau, apalagi kamu. Kalau ada orang mengejek kamu, melawan engkau, jangan kecewa.
bilang, aduh Tuhan saya lebih mengerti kesulitanmu loh. Tuhan pun dilawan, apalagi saya. Kamu mau hidup, tidak ada yang lawan. Tuhan pun tidak ada. Tidak ada hak itu. Tuhan pun mengizinkan ada orang melawan dia. Sekarang saya sudah mulai makin lama makin tua. Tidak ada yang makin lama makin muda kan. Jadi kalau orang melawan aku, menjengkeli aku, atau kirim SMS memarahin aku, saya sudah menjadi orang yang, oh silakan, itu kebebasanmu. Kecuali kau tutup mulut. Begitu kau buka mulut, engkau tidak memperkenalkan orang lain, hanya merekomendasikan dirimu suka ngomong apa. Itu yang saya ngerti. Kongfucu mengatakan kalau sudah over 60, kupingnya lurus, kupingnya lancar. Ya, kalau waktu masih muda kupingnya gini. Dengar apa, masuk. Dikritik langsung marah karena kupingnya gini. Ya, gede menghadap depan, stereo lagi. Tapi kalau sudah umur 60, kupingnya lurus. Jadi kalau ada angin datang, ya, karena streamline. Dia sekarang sudah aerodinamik. Dia sudah lurus, jadi ngomong apa, enggak apa-apa. Lu kritik, saya enggak marah. Lu marah, aku diam, aku tenang terus. Karena kupingnya sudah lain bentuknya. Sudah tetap stereo. Tapi sekarang sudah tidak gampang dirangsang. Karena kupingnya sudah begitu. Saudara-saudara, waktu Tuhan Allah diberontaki oleh yang dicipta dia sendiri. Nah, dia mengatakan kau sekarang setan. Dan Tuhan tidak memaksa dia. Tuhan biarkan dia boleh memberontak semaunya sendiri. Tetapi hukuman pasti datang. Itu ditetapkan ada satu eskatos. Eskatos itu adalah hari-hari terakhir. Istilah eskatos dalam bahasa Greek berarti the final point, the ending point. Nah, sejarah itu linear. Waktu itu menuju ke sana terus. Berjalan terus, menuju ke titik terakhir. Maka kita orang Kristen belajar eskatologi. Doktrin mengenai hari kiamat. Eskatologi ada di dalam kekristenan. Eskatologi tidak ada di dalam agama-agama yang berlainan dengan Alkitab. Saudara-saudara, jikalau di lain agama juga ada eskatologi, mereka adalah mengutip atau mereka terpengaruh oleh wahyu Tuhan di dalam kitab suci. Karena di dalam Greka itu waktu bersifat risiklus. Di dalam orang India waktu bersifat siklus. Di dalam ajaran orang Tionghoa waktu bersifat siklus. Hanya kitab suci yang mengatakan titik permulaan dari Tuhan, titik akhir ditentukan dari Tuhan, titik permulaan dicipta, titik terakhir dihakimi. Nah, dari titik permulaan sampai titik terakhir itu namanya linear type of the process of time. Ini tidak ada pada Thales, Anaximander, Socrates, Aristotle. Socrates sendiri khususnya percaya kepada apa yang diajarkan oleh Pythagoras. Dan Pythagoras percaya mirip dengan apa yang diajarkan di dalam Upanishad atau di dalam Hinduisme. Sehingga seolah-olah waktu itu berputar terus. Dan dari putar-putar itu menghasilkan konsep reinkarnasi. Setelah mati jadi bayi, sudah bayi jadi tua, tua jadi bayi, bayi jadi tua, putar-putar di situ. Karena putar-putar di situ, maka tidak ada satu keluaran, tidak ada sesuatu way out, tidak ada satu ending point. Ini agama Hindu, ini agama yang mempengaruhi filosofi Pythagoras di Greka, dan Pythagoras mempengaruhi Socrates. Maka Socrates mengatakan mati itu hanya melewati sehelai pintu menuju ke dunia akhirat. Selesai di situ mengalami pintu ini kembali ke dunia sekarang. Sehingga di sana dia percaya reinkarnasi. Filosof yang pintar seperti Socrates tidak bisa lepas dari berpengaruh-pengaruh konsep siklus daripada orang Greka. Time is like spiral. Seperti spiral, putar-putar dan menuju kepada sesuatu yang unending point. Sampai Augustinus, barulah orang-orang dunia mengerti wahyu Allah mengatakan titik permulaan ada ciptaan, titik terakhir ada penghakiman Tuhan. Dan di dalam titik ini dan titik itu satu garis lurus yang mengandung proses sejarah.
Itu sebab no ending and no return. Engkau harus menuju kepada eskatos. Nah di sini katakan mengenai eksotologi. Bukankah kamu pernah dengar bahwa antikristus akan datang? Seorang antikristus akan datang. Tapi sekarang sudah banyak antikristus yang datang. Saudara-saudara, berapakah malaikat-malaikat yang ikut melawan Tuhan Allah dengan taat kepada pemimpinnya, yaitu penghulu malaikat yang biasanya di teologi barat disebut Lucifer. Berapa banyak malaikat-malaikat yang mengikut tidak tahu. Tetapi di dalam Wahyu dikatakan sepertiga daripada semua malaikat. Nah, ini sesuatu angka yang sangat menarik. Karena kalau terjadi perpecahan biasanya sepertiga keluar, 2/3 tinggal. Ya. Nah ini menjadi sesuatu dalil yang sangat akurat. Sehingga yang keluar sama yang tinggal di dalam sepertiga dan 2/3. Seperti proporsinya sudah ditetapkan. Nah Alkitab mengatakan karena malaikat-malaikat yang melawan itu seolah-olah bintang di atas angkasa sepertiga yang roboh dijatuhkan. Maka sekarang kita mau tanya, lalu orang-orang yang diselamatkan itu untuk apa? Nah dengar kalimat di bawah ini. Augustinus mengatakan kita diselamatkan untuk mengganti posisi-posisi status malaikat-malaikat yang melawan Tuhan. Karena mereka sudah pergi, maka kaum pilihan mengisi kebetulan mereka untuk menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan di dalam kekekalan. We are going to replace the rebellious angels. Nah saya tidak katakan ini teologi yang boleh dipertanggungjawabkan 100% dari Alkitab. Tetapi kreativitas pikiran Augustinus termasuk salah satu orang yang otaknya yang paling gede di antara seluruh sejarah. Kalau saudara gabungkan dari Adam sampai sekarang, ada 200 otak yang paling gede, bukan otak-otak ya. Jadi otak yang paling gede 200, Augustinus pasti masuk. Kalau engkau nyusutkan lawin menjadi 50, Augustinus tetap masuk. Kalau menyusut lagi menjadi 20, saya percaya Augustinus tetap masuk. Such a great mind, great man, the great thinking people. Dia mempunyai otak begitu besar, kreatif luar biasa. Tetapi tidak tentu harus tidak setuju. Saya cuma membicarakan sedikit teologi Augustinus yang tidak ada pada orang lain. Dan unik luar biasa. Dia mengatakan, berapa sih kaum pilihan? Jumlah orang yang diselamatkan berapa banyak? Satu-satunya orang berani ngomong. Calvin tidak mau ngomong. Bedanya Calvin sama Augustinus baru kemarin saya bicarakan di Singapura. Dan pengaruh Augustinus ke Katolik, pengaruh Augustinus kepada Lutheran, pengaruh Augustinus kepada Calvin itu apa? Kenapakah di dalam teologi reform Augustinus mempunyai tempat yang penting sekali? Pasti Calvin itu paling konsisten dan paling komprehensif. Karena Augustinus yang menjelajah, menemukan begitu banyak butir yang paling penting menjadi fondasi teologi reform. Saudara-saudara, satu-satunya orang di dalam sejarah yang berani mengatakan berapa banyak kaum pilihan itu Augustinus. Berapa banyak tahu? Dia bilang persis jumlahnya dengan malaikat yang jatuh. Jadi malaikat itu kalau ada 5.000 juta yang berontak mengikuti Lucifer, maka berarti besok di sepanjang sejarah orang yang dipilih Tuhan menjadi anaknya di dalam kekekalan melayani yaitu 5.000 juta. Kalau ada 3.000 juta yang diselamatkan 3.000 juta. Karena Tuhan memakai jumlah ini untuk mengisi jumlah yang sudah berontak. Sehingga kaum pilihan akan replace untuk melayani Tuhan di kekekalan dengan angka-angka malaikat-malaikat yang hilang. Agustinus adalah satu-satunya yang menulis. Pada waktu saya muda, saya dengar itu, saya kaget luar biasa. Ini orang berani betul ya. Tapi waktu saya mencari bukunya, saya betul-betul menemukan memang kalimat itu muncul di dalam bukunya Agustinus. Yang dipilih adalah sama banyaknya dengan yang berontak kepada Tuhan. Apakah itu alkitabiah? Secara prinsip bisa dipertanggungjawabkan.
Secara keakuratan saya tidak akan menjamin. Prinsip apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Yudas hilang. Maka mari kita memilih satu untuk mewakili Yudas, mengganti tempatnya. Ada nggak? Nah, siapa yang akhirnya dipilih? Matias. Mereka pakai undi. Tetapi Matias dipilih oleh manusia, sedangkan Tuhan akhirnya pilih Paulus. Jadi Pak Teguh tetap betul ya. Sebab yang dipilih oleh manusia adalah Matias, yang dipilih oleh Tuhan Allah adalah Paulus. Nah, kenapa mereka pilih Matias? Karena mereka tidak tunggu Tuhan. Banyak hal ya, kita tidak mau tunggu Tuhan. Kita cepat-cepat supaya jadi. Akhirnya pilih yang salah. Nah, saya tidak katakan Matias tidak baik. Tetapi Matias tidak berfungsi sebagai rasul yang diinginkan Tuhan menjadi penginjil kepada bangsa-bangsa kafir. The apostle for the Gentiles is the Matthias, but is Paul. Itu sebab kadang-kadang kita terlalu cepat. Ketakutan, tidak ada ini, tidak ada itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam surga terjadi pemberontakan. Maka penghulu malaikat memakai pengaruhnya membawa sekelompok malaikat kecil-kecil ikut dia. Dan mereka itu dicampakkan oleh Tuhan. Diturunkan. Sudah diturunkan dari surga. Mereka berdomisili di angkasa. Untuk merintangi orang suci berdoa kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk merintangi anugerah Tuhan yang diturunkan kepada kaum pilihan di bumi. Mereka di tengah. Itu sebab engkau kalau berdoa tidak boleh lupa menyebut dalam nama Yesus. Karena satu-satunya nama menembus seluruh wilayah yang dijajah oleh setan. Bikin dia tidak berani melawan lagi. Yaitu hanya satu nama. Siapa? Yesus Kristus. The only name to break through the domain of the Satan in sky. The only name to break through itu jasa Kristus. Dalam nama Yesus. Bedanya berdoa kepada Allah dan orang Kristen berdoa kepada Allah hampir tidak ada. Kecuali akhirnya orang Kristen mengatakan dalam nama Yesus. Kalau itu pun engkau tidak sebut, engkau berdoa seperti orang bukan agama Kristen. Saudara-saudara, dan pemberontak-pemberontak yang begitu banyak ini akhirnya ikut mempelopori kedatangannya daripada setan yang akan disebut sebagai antikristus. Sehingga sebelum Kristus datang, nabi-nabi diutus. Sebelum Kristus betul-betul datang secara konkret, Yohanes diutus sebagai yang terakhir. Demikian sebelum antikristus datang, juga setan-setan itu diutus. Setan-setan sama setan lain. Seperti messenger sama messenger lain. Di dalam Alkitab utusan itu dua. Messenger singular, messengers plural. Setiap kali bicara mengenai messenger itu mewakili Kristus. Messengers itu malaikat. Demikian setan itu adalah iblis. Setan-setan, roh-roh jahat yang mendukung iblis. Saudara-saudara, kamu dengar pada zaman akhir, setan atau antikristus itu akan datang. Yang satu itu. Tapi sekarang sudah banyak antikristus yang datang. Saudara, sebenarnya Friedrich Nietzsche dari Jerman itu adalah seseorang yang mempunyai pengertian kerangka seperti ini. Tapi di dalam pihak melawan Tuhan. Maka dia menulis bukunya menyebut satu orang yang namanya Superman. Saudara tahu Superman-nya? Yang kau tahu itu versi Hollywood. Hollywood itu ngaco semua. 1, 2, 3. Hollywood itu betul-betul ngaco. Superman di dalam pikiran Nietzsche adalah kekuatan manusia yang mewakili kolektif seluruh kemampuan potensi umat manusia yang tidak perlu lagi diatur oleh Tuhan Allah. Superman di dalam pikiran Nietzsche adalah sesuatu pengertian representatif dari semangat representatif seluruh umat manusia secara kolektif yang mempunyai potensi yang akan diperkembangkan untuk mendapatkan kekuasaan lepas daripada belenggu Allah dan agama. Itu namanya Superman. Lalu itu diinterpretasikan menjadi seorang yang pakai ando terbang-terbang warna biru ada esnya di sini. Itu versi Hollywood gendeng itu. Nah, menurut Nietzsche Superman akan datang. Sebelum Superman datang ada perintis yaitu Nietzsche.
Sebelum Kristus datang, sebelum datang ada Yohanes Pembaptis. Jadi Nietzsche adalah Yohanes Pembaptisnya Superman. Dia adalah utusan Superman yang akhirnya zaman agung akan tiba. Manusia tidak perlu lagi agama. Manusia menghujat Tuhan Allah pun tidak ada apa-apa. Manusia berbuat segala kejahatan beyond good and evil. Tidak ada hukuman. Karena manusia akan menentukan nasib diri sendiri seperti Allah. Terjadinya Eropa sekarang ini. Orang yang namanya di Eropa berani tulis buku Da Vinci Code untuk menghujat Tuhan Allah. Tapi tidak apa-apa kok. Dan orang Kristen di Eropa melihat Da Vinci Code bukan saja tidak dimarahin, dibaca, dibeli. Lalu seneng-seneng. Jadi orang Kristen sekarang tidak tahu bagaimana bertindak untuk membela kebenaran. Taunya mengejek, menghancurkan, mensepak-sepak kebenaran yang pernah menjadi iman kepercayaan kita. Karena apa? Antikristus yang banyak sudah datang. Ini ayat. Engkau lihat akhir zaman sebelum antikristus yang satu itu datang. Antikristus yang banyak itu datang. Itu akan mengacau, akan melawan, akan berani berontak, akan mengajarkan sesuatu berlainan dengan apa yang kau terima daripada ajaran Rasul. Saudara-saudara, saya sangat peka sebagai seorang pemimpin kekristenan di zaman ini, melihat segala situasi yang terjadi dan dibandingkan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Anak-anakku, engkau mengetahui bahwa inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah makin banyak antikristus. Kenapa banyak? Utusannya dia. Setan-setan, roh-roh yang jahat. Dan setan-setan itu mempunyai iman sebagian yang benar. Reform. Masa. Dan orang Israel dulu percaya kepada Baal, Ishtorach. Mereka percaya kepada Dagon, percaya kepada dewa-dewa di Kanaan. Sampai pada waktu setelah dilempar ke Babilonia. Pulang. Baru mereka bertobat. Percaya Allah itu Esa adanya. Mereka perlu pendidikan yang menghancurkan bangsa mereka. Menawan mereka. Dan sudah ditawan. Mereka dibuang ke Babilonia. 70 tahun. Baru mau bertobat kembali kepada ajaran monoteisme. Tetapi setan-setan dari permulaan doktrinnya benar. Setan-setan percaya monoteisme. Maka Yakobus mengatakan engkau percaya Allah itu Esa adanya. Setan-setan juga percaya. Reform loh dia. Jangan kira kalau doktrin benar pasti seluruhnya benar. Jangan kira engkau sudah percaya ajaran yang benar, engkau hidupnya benar. Bahkan engkau bisa melakukan mujizat tetapi engkau mungkin disebut orang jahat. Yang Kristus berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala. Saudara-saudara, setan-setan yang diutus sebagai antikristus sudah datang. Dan bagaimana? Ini tandanya. Tanda apa? Bahwa waktu ini benar-benar ada waktu yang terakhir. Nah kalau engkau mengatakan zamannya Yohanes, waktu itu sudah sebut waktu terakhir. Setelah 2000 kita tetap menganggap sekarang waktu terakhir. Terakhir itu ter atau cuma ter? Terakhir atau terakhir? Hitler mengatakan, aku mau mendapatkan tanah Polandia. Inilah tuntutan wilayah teritori yang terakhir. Beberapa bulan lagi, aku mau mendapatkan Cekoslovakia. Inilah tuntutan wilayah teritori terakhir. Lalu dia mengatakan, saya mau Rusia. Inilah tuntutan teritori terakhir. Orang bertanya, berapa kali terakhirnya? Hah? Ini terakhir, itu terakhir, itu terakhir, itu terakhir. Sama seperti seorang yang jual telur ayam. Telur ayam yang segar. 10 biji, 5.000. Lalu orang itu, saya mau dong telur ayam segar ya, segar. Ini 5.000. Kalau yang itu 6.000 loh. Yang segar baru 5.000. Itu lebih segar dia. Ada lagi yang 8.000. Loh ini kenapa 8.000? Itu paling segar. Jadi telur ayam segar itu ada segar, ada yang lebih segar, ada yang paling segar. Ya. Kau tak percaya coba, masih anget-anget.
baru keluar dari ayam. Ini sudah dingin, ini segar karena sudah kemarin. Tapi segar kan baru kemarin kan? Segar, lebih segar, tersegar. Demikian juga ini terakhir. Loh, Yohanes jangan main-main dong. Kalau zamanmu itu zaman terakhir, sekarang zaman Stephen Tong zaman apa? Terakhir. Wah, baru keluar dari ayam. Masih segar, masih panas. Ini tersegar, ini terakhir. Yang mana yang terakhir? Seorang majelis di Surabaya bilang sama saya, gua capek dah. Capek apa? Capek tunggu Yesus datang. Kenapa? Waktu saya masih muda, Johnson teriak, Yesus sudah datang, Yesus sudah dekat, bertobatlah. Aku terus tunggu Yesus datang. Kau sampai dia mati, aku sudah tua, Yesus belum datang. Jadi aku capek menunggu Yesus datang. Saudara-saudara, istilah hari di dalam Alkitab tidak berarti 24 jam saja. Istilah hari bisa menjadi satu periode yang ribuan tahun. Pada waktu Alkitab mengatakan inilah zaman terakhir. Itu berarti zaman yang tidak lagi sama dengan semua zaman sebelumnya. Karena ini adalah zaman semua dari janji Tuhan akan digenapi. Dan tidak ada ajaran yang baru karena sudah terakhir. Zaman terakhir tidak berarti waktu sudah tidak ada. Zaman terakhir berarti sudah mulai satu tahap, satu periode di mana tidak ada lagi wahyu baru, tidak ada lagi sesuatu yang lama karena ini sudah terakhir. Orang Islam mengerti istilah terakhir dengan pikiran yang lain lagi. Yang disebut terakhir berarti terbesar, yang tidak mungkin dilampaui lagi. Maka mereka menganggap Allah memberikan 104 wahyu. Bentuk wahyu secara buku suci itu sudah kehilangan 100. Masih ada di dunia sisa 4 saja. Pertama Torah. Kedua Sabur. Ketiga Injil. Dan keempat Quran. Dan Torah diberikan kepada Musa. Sabur diberikan kepada Daud. Injil diberikan kepada Yesus. Ada Nabi Isa menurut mereka. Dan Quran diberikan kepada Muhammad. Dan Muhammad mendapatkan yang terakhir dan terbesar. Nah, istilah terakhir di situ adalah no surpass. That is the final one. That is the greatest. No surpass. No possibility to be surpassed. Itu arti mereka. Kamu tahu ini zaman terakhir. Ini adalah satu periode yang tidak lagi sama dengan semua. Dan ini adalah periode terakhir. Nah, engkau tahu bahwa nabi-nabi palsu, anti-Kristus yang banyak sudah datang. Inilah tandanya betul-betul ini terakhir. Berarti apa? Di dalam sejarah wahyu Tuhan, engkau melihat istilah-istilah berbeda. Dan muncul-munculnya peranan-peranan yang penting di atas panggung sejarah juga berbeda. Saudara tahu tidak sekarang kita lihat begitu banyak pekerjaan iblis, setan, roh jahat. Dan waktu zaman Yesus Kristus, roh-roh jahat itu beribu-ribu berada di mana-mana. Waktu orang di Kerasim yang kerasukan setan, Yesus tanya, siapa namamu? Dia menjawab, Legion. Berarti sekelompok setan yang banyak sekali sedang merasuk satu orang. Waktu Yesus usir dia, roh-roh jahat keluar dari dia masuk ke dalam babi. Dan 2000 babi yang diving di Laut Galilea. 2000. Jadi roh jahat itu waktu banyak. Tetapi hal seperti demikian tidak pernah terjadi di Perjanjian Lama. Saudara siapa tahu istilah setan muncul berapa kali di Perjanjian Lama? Di berapa tempat? Di seluruh kitab Kejadian tidak ada istilah setan. Di seluruh buku-buku yang Pentateuch hampir tidak muncul istilah ini. Nah, istilah setan, istilah iblis itu muncul di mana? Muncul di buku Ayub, muncul di buku Nabi, dan seluruh kitab suci cuma Perjanjian Lama. Cuma 4 kali muncul istilah setan. Cuma 4 tempat yang mengisi istilah setan. Tapi zaman Yesus Kristus, Yesus bilang setan dicampak turun dari surga. Aku melihat itu. Itu muncul. Dan roh-roh jahat penuh di dunia. Berarti zaman-zaman proses.
daripada peranan-peranan roh-roh jahat muncul di panggung sejarah itu berbeda-beda. Dan zaman terakhir adalah zaman roh setan mengganggu-gugat ke sini sana, merubah, menghancurkan, mengacaukan, menyimpang siurkan ajaran Tuhan. Inilah zamannya. Jadi yang disebut zaman terakhir di sini ada zaman di mana roh setan bekerja keras untuk mengacaukan, untuk merasuk, untuk membuat iman Kristen itu roboh, kacau balau. Engkau melihat banyak kan? Banyak roh setan, roh daripada setan-setan antikristus itu sudah datang. Ini tandanya. Saudara jangan heran ya. Kalau sekarang begitu banyak pengajaran yang simpang siur. Begitu banyak gereja yang tidak bertanggung jawab. Begitu banyak pekerjaan iblis yang samar-samar menjadi pekerjaan Roh Kudus. Yang bikin kita tidak bisa lagi membedakan. Dan banyak orang tertipu. Saudara-saudara. Tetapi Alkitab sudah memberikan petunjuk kepada kita. Memang ada orang bahkan melakukan mujizat belum pernah dikenal oleh Tuhan. Dari kelakuannya, dari buahnya engkau lihat pohonnya. Saudara-saudara. Adakah anak-anak Tuhan yang sedang in the course di agama lain? Ada. Adakah kaum pilihan yang sekarang masih di luar pintu gereja? Ada. Tapi sebaliknya. Adakah anak setan yang sedang in the course di GRII? Bukan kamu loh ya. Harap bukan kamu. Adakah roh-roh setan yang diutus untuk mengacaukan di sini? Ada. Dan kepada satu hari, kalau itu memang bukan orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan, dan dia tidak mau doktrin Kristologi, tidak mau Kristus yang inkarnasi, tidak percaya Kristus mati dan bangkit, mereka adalah orang yang mempunyai ajaran yang melawan Alkitab, mereka akan keluar. Nah, saudara-saudara, keluar dari iman, bukan keluar dari organisasi. Ada orang yang keluar dari kita, imannya masih baik. Saya bukan bicarakan itu. Saya bicara orang yang keluar dari iman kepercayaan yang kita percaya. Nah ini dikatakan di sini. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-19 dan seterusnya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Semua, 1, 2, 3. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahuinya kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan kebenaran. Roh pendusta khususnya adalah roh yang menipu orang lain dan membawa orang itu keluar dari ajaran Kristologi yang benar. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran yang paling mutlak dan paling tuntas mewakili Tuhan Allah di dalam sejarah. Christ is the bearer of the truth, and Christ is the only truth in person appear in the history of mankind. Di dalam sepanjang sejarah, kebenaran yang menjadi daging, kebenaran yang berwujud sebagai manusia hanya satu, yaitu Kristus. Maka dia mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yesaya tidak pernah mengatakan itu. Ayub tidak pernah mengatakan itu. Dan semua orang paling hebat di dunia tidak pernah berani, dan tidak mungkin, dan tidak boleh, tidak sanggup, dan tidak layak, dan bukan kebenaran. Maka mereka tidak pernah mengatakan I am the truth, kecuali satu. The only proclaim that he is the truth himself. Siapa? Yesus Kristus. Tetapi yang mengajar tentang Yesus, yang berlawanan dengan pengajaran Yesus, itu namanya dari roh si pendusta. Kristus mengatakan, aku dari Bapa.
Lalu yang mengatakan Yesus bukan dari Bapa, itu roh setan. Semua ajaran yang tidak mengaku Kristus dari Bapa, itu bukan daripada kebenaran. Dan tak mungkin kebenaran berbentur dengan kebenaran. Prinsip ini penting. Itu sebab kalau ada ajaran datang kepadamu, baik dari rasul, baik dari malaikat, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita tentang siapa Kristus, dan yang dijelaskan oleh Paulus kepada kita tentang siapa itu Kristus, itu tidak boleh kau terima. Dan orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka dulu pernah di tengah-tengah kita, sekarang keluar dari kita. Maka Yohanes mengatakan mereka bukan milik kita. Yang dikatakan di sini tentang Kristus, tentang kebenaran, yang tidak lagi percaya Kristus, tidak lagi percaya Kristus sebagai kebenaran. Dalil terakhir di sini adakan engkau mengetahui, dan aku tulis surat kepada kamu karena engkau mengetahui tidak ada dusta yang keluar dari kebenaran. Tidak ada dusta yang keluar dari kebenaran. Yesus ada kebenaran. Semua ajaran yang melawan Kristus itu bukan dari Tuhan. Meskipun mereka pernah berada di tengah kita, tapi akhirnya karena tidak percaya Kristus ada kebenaran dan keluar dari kita, mereka dari si antikristus asalnya. Nah, minggu-minggu depan kita akan meneruskan lebih merinci lagi tentang apakah dan bagaimana kita membedakan ajaran kristologi yang benar dan tidak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang boleh kami pelajari, firman yang kami boleh dengar, perintah-perintah yang sudah diberikan kepada kami. Ajarkan kami untuk mentaklukkan diri, untuk menyerahkan diri, untuk mentaatkan diri kepada pimpinanmu, kepada kuasa rohmu yang kudus. Beri kekuatan dan bijaksana kepada kami untuk membedakan. Kami boleh membedakan dan mengerti yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi disandungkan, kami tidak menjadi orang yang bersimbang siur, tapi kami menjadi orang yang berbijaksana membedakan yang benar dari yang tidak benar. Terimalah doa kami. Beri kepekaan kepada kami untuk memelihara iman kepercayaan yang diturunkan daripada Rasul, dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh setia untuk memeliharanya. Sehingga kami boleh membedakan semua ajaran salah daripada antikristus, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan.